lanjut ya tentang interaksi sosial. Tadi Suryono Sukanto dia mengemukakan bahwa syarat terjadinya interaksi itu ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu bisa berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia dan sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Nah, ini kontak sosial ini bisa bersifat positif atau negatif. Kontak sosial bersifat positif ketika hasil dari kontak tersebut menghasilkan kerjasama. Kemudian kontak sosial negatif itu kalau dia mengarah pada pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Kemudian ada jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi ini terjadi saat dua individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. Karena kita balik lagi kemarin ya, ketika kita berkomunikasi kita menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Individu ini sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu. Nanti kita bahas lagi di selanjutnya. Nanti kita belajar tentang 12 prinsip komunikasi. Kemudian interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini berbeda sesuai dengan keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok saat terjadi benturan antar kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi antara kelompok dan kelompok merupakan satu kesatuan bukan pribadi. Kemudian ini adalah faktor-faktor interaksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti ini dapat terjadi bila individu yang memberikan pandangan tersebut adalah orang yang berwibawa atau karena sifatnya otoriter. Kalau teman-teman pernah mendengar ada yang namanya opinion leader. Salah satunya contohnya ketika opinion leader itu memberikan sugesti, maka itu akan lebih mudah diterima oleh komunikannya. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain secara lahiriah maupun batiniah. Simpati, yang ketiga adalah simpati. Ini adalah bentuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Dorongan utama pada simpati adalah adanya keinginan untuk memahami pihak lain dan bekerja sama. Yang keempat adalah empati. Empati adalah perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Tuh, nanti coba teman-teman pahami ya apa perbedaan simpati dan empati. Kemudian yang kelima adalah motivasi. Ini disebut sebagai semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu lain atau kelompok ke kelompok maupun antara individu ke kelompok. Pertanyaannya adalah bagaimanakah membangun interaksi sosial yang efektif? Tuh. Pertanyaan buat teman-teman, nanti ditulis ya di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Nih, kita masuk ke prinsip-prinsip komunikasi. Kita flashback lagi materi yang sudah kita pelajari 1 semester yang lalu. Di sini menurut Deddy Mulyana, saya pakai acuannya Deddy Mulyana ya, karena sebenarnya ada beberapa pakar itu mendefinisikan prinsip-prinsip komunikasi itu ada banyak. Nah, ini yang saya pakai adalah miliknya Deddy Mulyana. Prinsip yang pertama, komunikasi itu adalah proses simbolik. Artinya apa? Komunikasi itu bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada satu titik, tetapi terus berlanjut. Tuh. Jadi walaupun komunikasinya itu berakhir, dia tetap berlanjut. Kemudian prinsip yang kedua adalah dimensi isi dan hubungan. Artinya apa? Dimensi ini dapat memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara komunikator. Dimensi antara dua orang sahabat dan mahasiswa dan dosen itu berbeda dimensinya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, perilaku memiliki potensi komunikasi. Kalau kemarin ya masih ingat ya bahwa perilaku itu bisa masuk dalam komunikasi nonverbal ya. Setiap orang itu tidak bebas nilai. Kita bermaksud komunikasi tapi perilakunya dimaknai oleh orang lain. Artinya kita sebenarnya nggak mau komunikasi nih, tapi karena kita mungkin melambaikan tangan itu bisa dimaknai orang itu tidak
atau memang yang melambaikan tangan itu. Kemudian prinsip yang keempat adalah berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya apa? Ketika kita berkomunikasi itu ada tingkat kesengajaannya nih. Ada yang tingkat kesengajaannya rendah, ada yang tingkat kesengajaannya tinggi. Tergantung, misalnya kalau kita ingin mencapai sesuatu atau ada tujuan komunikasi yang akan kita raih, maka mungkin kita akan menggunakan tingkat kesengajaan yang tinggi. Itu. Prinsip selanjutnya adalah terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Artinya apa? Pesan yang dikirimkan itu baik verbal dan non-verbal itu disesuaikan dengan tempat, proses, komunikan, dan waktu. Kemudian komunikasi itu juga bersifat sistemik. Artinya apa? Dari sisi internal seperti lingkungan keluarga dan tempat bersosialisasi, ini mempengaruhi cara tindakan komunikasi. Kemudian prinsip selanjutnya adalah melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya kita dapat memprediksikan dari feedback yang diberikan oleh komunikan. Yang ke-8, ada kemiripan latar belakang sosial budaya. Masih ingat dengan istilah field of experience dan frame of reference? Coba nanti, ini salah satu tugasnya buat teman-teman, jawab pertanyaan saya. Apakah field of experience itu dan apakah frame of reference? Nih. Prinsip selanjutnya adalah non-sekuensial. Artinya apa? Proses komunikasi itu bersifat sirkular dan tidak dapat satu arah, tapi melibatkan adanya feedback. Jadi tidak cuma, walaupun ada ya komunikasi yang satu arah, ada komunikasi dua arah, tapi di prinsip ini dia bilang bahwa komunikasi itu bersifat sirkular. Misalnya dari komunikator, dia menyampaikan komunikan, kemudian komunikan menyampaikan feedbacknya atau tadi feedback yang akan diberikan ke komunikator yang pertama. Kemudian komunikasi itu bersifat prosedural, dinamis, dan transaksional. Artinya apa? Ada proses saling memberikan dan menerima informasi di berbagai pihak. Antara komunikator dan komunikan itu mereka saling memberikan informasi. Prinsip yang ke-11, komunikasi itu irreversible. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol efek yang ditimbulkan. Efek komunikasi tidak dapat kita tarik kembali. Ibarat tadi ada feedback, ada efek. Nah, kalau yang ini efeknya ketika kita sudah berkomunikasi, misalnya kita menyakiti hati seseorang. Nah, efeknya itu tidak dapat kita tarik kembali. Walaupun mungkin kita bisa meminta maaf, tetapi efek dari apa yang kita komunikasikan pertama itu tidak bisa kita tarik kembali. Dan prinsip yang terakhir, komunikasi itu bukan panacea atau bukan satu-satunya obat mujarab. Misalnya ketika kita menghadapi sebuah masalah, komunikasi itu penting, tetapi dia bukan satu-satunya obat mujarab. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nanti saya harapkan teman-teman bisa menjawab apa pertanyaan yang ada di slide ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.